Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mensubmit itu gitu ya, meskipun ini sifatnya bukan sayembara, tapi karena karakteristik di anggaran ini seperti itu, kami mewajibkan Bapak Ibu nanti mensubmit gitu ya. Lalu setelah submit, nanti Direktur SMK akan melakukan penilaian atas draft Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirim gitu maksudnya. Nanti ini akan direview kurang lebih seperti itu oleh tim per review. Tadi sudah ada Pak Mansur di metodologi, Pak siapa tadi saya lupa. Dan kita sudah punya tim per review. Ada Pak Sulipan yang untuk PJBL dan Pak Adang untuk yang karakter. Nanti dari masing-masing draft itu mungkin akan direview oleh review dari kami gitu ya, untuk apakah draftnya sudah bisa dilanjutkan untuk proses tag atau produksi gitu ya, atau belum, atau masih ada yang kurang kira-kira. Jadi nggak bikin produksi dulu gitu ya, baru revisi. Ini kejadian di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi sudah bikin dulu, udah jadi videonya, ternyata banyak yang direvisi. Ini kan jadi kerja dua kali gitu ya. Secara biaya itu kan mesti nyewa tukang syuting lagi, terus kemudian ya harus produksi video lagi. Ini kan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit gitu ya. Jadi kita fixkan di naskah lah, saya sebut naskah, entah itu draft atau naskah, itu bentuk storyline atau storyboard. Nah, kalau sudah fix baru kita lanjut ke produksi, atau mungkin sebelumnya di BIMTEK dulu. Ini poin nomor 6 sih, saya masih belum koordinasi dengan pimpinan apakah nomor 6 perlu ada BIMTEK teknis lagi atau tidak. Saya rasa sih perlu ada gitu ya, karena pengalaman kemarin gitu ya, kebanyakan itu masalah teknis sih, seperti pencahayaan, terus pengambilan gambar, editing, suara, itu sering sekali itu masalah teknis seperti itu tuh banyak yang miss gitu ya, banyak yang nggak tidak tercukupi gitu, jadinya kurang bagus gitu. Sebenarnya dari konten sudah bagus gitu ya, tapi pengambilan gambar yang kurang bagus, jadinya ya kayak konten-konten apa ya, sebenarnya dari segi substansi bagus, dari segi konten bagus, tapi kalau teknisnya kurang bagus itu jadi kurang menarik gitu ya. Kita harapkan dari konten bagus, dari sisi teknis juga bagus. Jadi saya harapkan sih nanti setelah Bapak Ibu disetujui gitu ya draft naskahnya, kita BIMTEK lagi untuk teknisnya, bagaimana pengambilan gambar, apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus pencahayaan supaya ini bagaimana, soundnya supaya ini bagaimana gitu. Nah setelah BIMTEK nanti baru Bapak Ibu membuat produksi videonya. Nanti mungkin saya sih harapannya ada pendampingan gitu ya, baik dari segi konten ataupun dari teknis. Lalu kemudian kalau sudah ya dikirim ke kami, lalu kemudian tahap terakhir ada pemberian penghargaan berupa sertifikat dan juga penyaluran dana penghargaan. Jadi nanti penghargaannya gitu ya, dana bantuannya akan kami berikan setelah Bapak Ibu mengirimkan hasil video finalnya gitu ya. Setelah final ya, sepertinya sih nggak ada revisi kalau yang ini. Kalau dulu masih ada revisi, tapi setelah video final nanti baru kita berikan sertifikat dan juga uang penghargaannya. Nah, terus kurang lebih alurnya seperti ini kalau saya buat flowchart ya. Dari penataan daftar materi, ini kita ada di tahapan BIMTEK dan sosialisasi. Nanti Bapak Ibu mengusulkan video setelah ini gitu ya. Mungkin dari sekarang sudah bisa membuat draft naskahnya, atau mungkin setelah ini kan ada sesinya Pak Ramadan, akan memberikan gambaran bagaimana sih menyusun naskah gitu ya, naskah film, naskah video gitu ya. Ini setelah Bapak Ibu membuat naskah videonya, nanti akan direview oleh tim review kami gitu ya. Setelah diterima, kalau ada revisi atau tidak. Kalau ada revisi, Bapak Ibu akan merevisi gitu ya, menyesuaikan beberapa revisian, baru nanti kita mulai BIMTEK teknis, baru produksi. Setelah produksi, pengiriman hasil video, baru kita berikan dana bantuannya. Yang satu paketnya, satu videonya itu 15 juta. Nanti pembagian berapa paketnya, nanti mungkin kami dari Direktur SMK akan berdiskusi lagi gitu ya.
butuh berapa video gitu ya. Karena kan nanti videonya nggak mungkin satu video 60 menit ya, bisa aja nanti dipotong-potong gitu ya. Karena kalau 60 menit itu terlalu jenuh gitu untuk sebuah media gitu ya. Bahkan kalau kita nonton di YouTube aja itu kalau 15 menit itu udah di skip mesti, ini kelamaan. Paling 10 menit sampai 15 menit biasanya sih. Ini alur mekanisme bantuan karya inovatifnya Bapak Ibu, yang nanti ya Bapak Ibu akan lalui. Nah, ini timeline-nya. Timeline-nya juga ini masih draft, saya belum minta persetujuan dari Pak Widi, tapi kurang lebih kasarnya seperti ini. Sekarang kita sosialisasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu mengusulkan naskah sekitar akhir Mei sebelum atau setelah Lebaran gitu ya. Setelah Lebaran Bapak Ibu sudah ada naskah yang dikirim ke kami. Nanti ya kami akan review apakah ada revisi atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada revisi atau sudah selesai revisi, baru Bapak Ibu bisa mulai produksi sampai akhir Juni. Nah, kita harapkan di awal Juli gitu ya, video itu sudah selesai. Jadi nanti berbarengan dengan tahun ajaran baru gitu ya. Sekaligus dengan barengan kurikulum yang baru kurikulum Merdeka ini diimplementasikan di sekolah-sekolah PK gitu ya. Kita harapkan sih kurikulum baru kita juga punya media pembelajaran yang jadi acuan gitu ya. Ini kurang lebih kasar temanya, tapi ini bisa berubah. Nanti saya coba koordinasi dengan Pak Widi, Pak Taufik, dan mungkin teman-teman dari pengembang kurikulum di SMK. Nah, Bapak Ibu terkait dengan spesifikasi video gitu ya. Ini minimal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ada ini ya, minimal. Dari spesifikasi isi, pertama, video pembelajaran yang dibuat berisi tentang visualisasi materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum SMK terbaru. Terbaru itu berarti kurikulum Merdeka ya, karena Pak Widi kan membuat ini memang tujuannya untuk yang kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi sebisa mungkin gitu ya, ini sesuai dengan kurikulum yang baru gitu ya, CP-CP-nya yang sudah disusun oleh teman-teman dari pengembang kurikulum. Yang kedua, materi yang dibahas mengenai satu kompetensi, maksudnya itu ya, yang lengkap, utuh dan tuntas gitu ya. Jadi nggak ada bersambung gitu ya. Saya harapkan satu video itu ya tuntas gitu. Terus kemudian materi harus memuat visualisasi proses pembelajaran. Nah, ini tadi PJBL, metodologi pembelajaran dan penguatan karakter dan budaya kerja. Ini untuk yang batch ini gitu ya. Ini kan tiga tema ini yang akan dibuat gitu. Lalu kemudian dari sisi konten penyajian, ini pertama harus berisi pembukaan, yang harus ada gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa, isinya apa, dan penutupan. Ini harus ada ini gitu ya. Nggak mungkin ada pembukaan tapi nggak ada penutupan gitu ya. Jadi tujuannya juga harus ada, isinya juga harus ada. Mungkin nanti dibikin dibikin transisi gitu ya, dari pembukaan, tujuan, isi, dan penutupan. Terus kemudian dalam penyajian video pembelajaran wajib dilaksanakan dengan setting tempat praktik dan atau industri secara nyata jika diperlukan gitu ya. Jadi kalau diperlukan Bapak Ibu bisa bekerjasama dengan industri gitu ya untuk melakukan praktiknya, bikin videonya di industri. Ada beberapa guru-guru kita di tahun lalu itu melakukan, karena di sekolahnya tidak ada fasilitas yang sesuai dengan kompetensi yang mau yang mau diajarkan di video itu gitu ya. Mereka ke industri gitu. Jadi prakteknya di industri itu nggak apa-apa. Jadi itu malah kalau diperlukan itu harus dilakukan gitu ya. Kalau memang kira-kira memang harus seperti itu kondisinya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Contohnya perikanan kemarin di SMK 2 kali Anda Lampung itu ya, gurunya itu ke balai perikanan gitu, karena dia di sekolahnya nggak punya mungkin nggak punya tambak seperti itu ya. Jadi setting tempat dikondisikan nyata seperti di industri Bapak Ibu. Lalu kemudian di dalamnya ada unsur peserta didik yang berinteraksi dalam pembelajaran, jadi yang nggak monoton gitu ya, nggak satu arah saja, kalau bisa nanti dua arah. Kemudian penyajian video harus memperhatikan prinsip-prinsip perilaku kerja di industri, yaitu ekspresi, gestur, dan sikap kerja. Nah ini selain tadi tempatnya gitu ya, perilakunya juga harus seperti di industri gitu ya. Kalau misalnya ya di